Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih atas waktunya Bapak Ibu sekalian bisa datang di PT Insan Megah Pratama. Jadi tujuan saya memanggil Bapak Ibu sekalian yaitu untuk membahas tentang proyek Merapi. Jadi PT Insan Megah Pratama itu mempunyai proyek yang berpeluang besar bagi pertumbuhan PT Insan Megah Pratama. Tapi laporan dari tim lingkungan dan tekanan dari komunitas membuat PT kita tidak bisa asal jalan seenaknya saja. Jadi hari ini tujuan saya memanggil Bapak Ibu sekalian untuk membahas tentang bagaimana baiknya proyek tersebut agar bisa jalan, tapi tidak hanya berdasarkan asumsi saja. Nah, kita membahas tentang meliputi data dan grafik. Kita bicara nilai, tanggung jawab, dan masa depan. Bagaimana menurut Ibu investor? Maaf Pak Kolpi, tapi kita sudah investasi besar. Mitra asing kita menunggu jika proyek ini tersendat. Bukan hanya angka yang jatuh, tetapi pasar pun terguncang. Jadi menurut saya, yang terguncang lebih dulu adalah ekosistem Sungai Jeratun. Kami mendeteksi lonjakan kandungan merkuri dan timbal dari aktivitas awal. Jadi tuh ini bukan kayak asumsi, jadi ini data. Apapun keputusannya, kita juga butuh arahan yang jelas. Produksi tidak bisa menunggu ketidakpastian. Target tahunan sudah disampaikan ke direksi. Oh, terima kasih Pak Manajer Produksi atas sarannya ya. Sebentar, sebelumnya mohon maaf Bapak Ibu. Jadi, informasi dan teknologi selalu menjadi alasan untuk terus melangkah. Meskipun langkah tersebut dapat merugikan, saya sudah terjun langsung ke lokasi Pak Agung. Penduduk Wonosari mulai mengalami batuk, air dari sumur mereka sangat telah keruh dan berwarna hijauan. Namun, yang kalian perhatikan hanya keuntungan saja. Di mana rasa kemanusiaan Anda? Kita terlalu banyak memberi ruang pada ketakutan. Pasar menuntut kepastian, bukan keraguan. Apakah kita mau kalah hanya karena suara-suara yang belum tentu mewakili data resmi? Sebelumnya, maaf Bu Dorul, suara warga bukan keraguan, itu adalah realitas. Ketika air sumur berubah warna dan anak-anak batuk karena udara, itu bukan lagi ilusi. Kita tidak sedang menghadapi risiko bisnis, tapi ancaman nyata dalam kehidupan. Kita bisa bicara soal dampak dan risiko, tapi jangan lupakan beban operasional. Setiap hari kita menunda, biaya meningkat, pekerja menunggu, dan target mundur. Di lapangan, bukan aktivis yang harus menjelaskan kenapa upah tertunda. Itu tugas saya. Maaf Pak Agung, dan apakah Anda juga yang akan memberikan penjelasan jika anak yang mengalami sakit akibat pencemaran ini? Hal ini bukan hanya sekedar masalah pabrik, ini adalah perihal manusia. Setiap pilihan yang kalian buat adalah keputusan yang berpengaruh pada kehidupan orang lain. Kalian berbicara tentang angka, sementara kami berbicara tentang kehidupan. Fakta tidak bisa dibungkam dengan laporan manajemen. Saya punya rekaman suara warga yang suruh diam. Ada kontrak diam-diam antara vendor proyek dan kepala desa. Kalau ini saya rilis besok pagi, efeknya bisa nasional. Kalau memang proyek ini jujur, kenapa harus ada tekanan dari sensor? Kita sudah membangun perusahaan yang dihormati bukan karena besar, tapi karena berintegritas. Tapi, kalau sekarang kita memilih bungkam atas penderitaan warga, jangan heran kalau karyawan mulai bertanya, untuk siapa kita bekerja? Saya tidak menolak kelanjutan ini, tapi jangan jadikan isu lingkungan sebagai alat sabotase. Tapi kita bisa beradaptasi, tapi jangan jadikan semua perusahaan terlalu sibuk minta maaf dan hingga lupa melangkah. Justru karena kita ingin melangkah, kita harus tahu kemana arah langkah kita. Kalau arah kita menghancurkan satu-satunya sungai yang menumpang ribuan jiwa, lebih baik kita berhenti aja. Karena keberlanjutan bukan hambatan, ia adalah arah. Oke, terima kasih Pak Manajer Lingkungan.
Selanjutnya yaitu Pak Manajer Produksi, bagaimana saran Anda terhadap proyek PT kita? Teknologi filtrasi bisa jadi jalan tengah, tapi itu berarti biaya membengkak. Apakah semua di sini siap menanggungnya, atau kita hanya akan lempar tanggung jawab ke divisi produksi lagi? Kompromi tidak akan menyelesaikan segala hal jika tujuannya hanya sekedar untuk mengurangi kritik. Kami menginginkan transformasi, bukan hanya sekedar penyesuaian. Sebab kami sadar jika perusahaan ini tidak berusaha memperbaiki diri sekarang, kerusakan lingkungan akan diteruskan. Publik juga tidak lagi sebodoh dulu. Narasi keberlanjutan tanpa tindakan nyata akan menjadi bumerang. Jurnalisme kami itu bukan untuk menjatuhkan, tapi untuk memastikan bahwa perusahaan tidak bisa mengabaikan nurani. Jika kalian takut reputasi perusahaan hancur karena media, kalian lupa satu hal. Reputasi sejati dibangun dari tindakan, bukan dari strategi komunikasi. Dan saya tahu, banyak karyawan yang mulai gelisah. Mereka juga butuh jawaban, bukan retorika. Oke, jadi kita tidak akan mengambil keputusan dengan gegabah, tapi saya ingin semua pihak yang ada di sini untuk memberikan solusi dalam masalah ini. Nah, kita akan susun 2 simulasi, yaitu skenario A dengan sistem kita yang saat ini dan skenario B dengan sistem dengan filtrasi teknologi baru. Akan saya siapkan analisis biaya, dampak produksi, dan waktu implementasi. Tapi saya minta tim lingkungan dan tim keuangan ikut validasi. Kami juga usulkan audit lingkungan oleh pihak ketiga, tak hanya untuk validasi teknis, tapi juga untuk membangun kepercayaan publik. Transparansi itu syarat mutlak, tapi bukan hanya press release. Beri saya akses untuk liputan langsung ke lapangan. Tunjukkan bahwa perusahaan ini tidak sedang menyembunyikan apapun. Jika perusahaan ingin berhubungan dengan masyarakat, saya dapat membantu mengatur forum komunitas. Namun, semua pernyataan harus dilengkapi dengan tindakan yang jelas. Jangan ulangi kesalahan yang telah dilakukan oleh perusahaan-perusahaan sebelumnya. Kita juga bisa membuat forum internal untuk diskusi etika dan keberlanjutan. Karyawan harus merasa bahwa suara mereka juga didengar dalam isu sebesar ini. Baik, kalau pendekatan ini bisa memperkuat portofolio ESG kita, saya akan membawa ke mitra dan dewan investor. Tapi, saya meminta jadwal dan laporan rinciannya. Kita akan tunda seluruh aktivitas fisik proyek selama 1 bulan ke depan. Dan fokus kita kali ini yaitu evaluasi menyeluruh, audit independen, lalu keterlibatan komunitas. Kita bentuk tim lintas fungsi seperti produksi, lingkungan, komunitas, HR, dan perwakilan investor. Begitu. Ini langkah strategis. Kalau kita bisa pastikan bahwa proyek ini berkelanjutan dan etis, reputasi kita di tingkat internasional justru akan melonjak. Saya benar-benar menghargai keputusan ini. Namun, kami tetap akan melakukan pengawasan. Saya percaya penting untuk menjaga etika bukan karena takut kepada media, melainkan karena itu hal yang seharusnya dilakukan. Oke, saya ucapkan terima kasih pada Bapak Ibu sekalian yang telah memberikan saran-saran yang terbaik untuk kemajuan PT kita. Jadi kita hidup di mana di masa perusahaan tidak cukup hanya besar, tapi kita juga harus bertanggung jawab. Kita harus jadi teladan. Jika PT Insan Megah Pratama bisa melangkah tanpa meninggalkan yang lemah, itu bukan kekalahan, tapi itu kemenangan yang besar. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah meluangkan waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.